Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa berkah dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya kembali kita bisa hadir. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak Ibu semua kerawuhannya, hujan-hujan deras. Oh, alhamdulillah, semangat dan semangat. Tak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Bulan yang semua kita memasukinya dalam keadaan senang. Ibu-ibu senang, bapak-bapak senang, anak-anak juga senang. Siapapun asal dia muslim, muslimah, maka dia dalam keadaan senang. Maka bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Karena sesungguhnya Allah SWT berikan kemenangan yang pertama kali diraih oleh kaum muslimin yaitu perang Badar. Dan waktu itu adalah tahun kedua Hijriyah. Dan tentunya hal tersebut juga dirasa oleh kaum muslimin. Waktu itu mereka dalam keadaan berpuasa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, poso-poso perang. Allah. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak kenikmatan. Makanya Ramadan itu adalah bagaikan madrasah. Bapak Ibu, Ramadan itu seperti apa? Seperti orang sekolah. Karena disitulah banyak hal didapat. Tentunya kita sebagai seorang muslim ingat bahwasanya di balik Ramadan pun penuh dengan pernak-perniknya. Sehingga kita manakala berbicara Ramadan itu adalah madrasah, maka disitulah pula banyak aturan yang harus kita ketahui. Yang sewu, manakala kita berbicara sahur, maka sahur adalah awal mula seseorang memulai puasa. Dan begitu terdengar imsak ataukah terdengar azan subuh, maka seluruh kaum muslimin berhenti makan dan minum. Kayak madrasah, betul Bapak Ibu, kayak madrasah. Begitu sudah azan dikumandangkan, maka orang-orang pun berduyun-duyun ke masjid. Sesudah mereka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka di sana juga ada pengajian dan kajian. Bahkan sebagian masjid mengadakan pengajian kuliah subuh itu sampai syuruk. Sampai no Pak? Syuruk, sampai matahari terbit. Bahkan sesudah itu menunggu 10 menit sesudahnya. Itu kok ada pengajian habis subuh, kuliah subuh kok sampai syuruk niku. Sing sabar 2. Ustadznya sabar. Kenapa? Nah, bar subuh ngisi pengajian ra oleh ngunjuk Ya betul. Sabar betul nih Pak. Oh, sabar itu. Berbicara sekarang kalau subuh itu kan jam 4:30 nggih. Setengah 5 subuh. Kok umpamanya 10 menit sesudahnya komat. Sholatnya ya tergantung. Dia betul Pak. Sholat teng
bisa 25 menit Pak nek teng pondok niku. Adangu lek ruku dangu, lek maca nggih dangu, lek sujud nggih dangu. Nggih mboten bisa 20 menitan. Salate teng kampung atau di kota itu wis baru selesai pengajian. Baru lalu ketika sabar buat belum zamannya kadang Ramadan itu ngantuk betul. Zaman itu ada ngantuk. Dan yang namanya jamaah itu ngantuk Bapak Ibu. Dengerin ceramah dangu itu kadang ngantuk. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Bapak Ibu yang dimuliakan, sama sholat subuh juga makanya kita bersyukur di mana di bulan Ramadan itulah lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa mulia yang bisa dilakukan di bulan? Maka yang pertama adalah puasa itu adalah amalan mulia yang bisa dilakukan. Rasulullah SAW dia luar biasa satu hal yang paling mulia. Apa yang menjadi pertanyaan? Tunjukkan kepada yang dengannya aku hendaknya kamu berpuasa karena tidak amalan hebat. Tersebut Bapak Ibu tidak ada amalan hebat puasa karena perkara yang tadinya halal. Begitu siang dari Ramadan jadi apa? Ya betul. Dan minuman halal, makanan halal, istri halal, jawatan suami halal. Di pagi hari beda dengan siang. Ya betul. Siang berlaku haram. Itu semua jadi dosa. Tapi malam dan sebulan tidak ada amalan sehebat puasa. Jadi Bapak Ibu, orang melakukan ketaatan itu untuk melakukan kalian. Orang sedekah ada potensi ria. Orang baca Al-Quran ada potensi ria. Orang sholat ada potensi ria. Orang umrah ada potensi ria. Orang haji potensi ria. Orang sedekah, orang zakat potensi ria. Puasa lewat ria terus. Dia nah, pamer puasa itu terus Pak. Maksudnya pelaku juga masuk masjid. Ada pelaku juga masuk masjid malah dari bawah. Apakah
masa mereka berarti di bulan Ramadan Allah SWT melakukan amalan yang mulia umat. Allah berfirman, "Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, ya kita kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Maka setelah itu tadi kita ingat yang namanya seorang muslim masuk bulan Ramadan bagikan sekolahan dan mengawali waktu dianjurkan bagi makan sahur. Ini penting ibu semua nih bahwa sahur itu adalah bukan ada sunnah yang sangat dikuatkan. Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Sehingga tersebut pakai orang mengenal tidak ingat sahur itu adalah sunnah, maka berdan untuk makan sahur. Benar Bapak Ibu, sahur kali buka itu benar. Namanya orang sahur itu tentang alasannya itu benar. Bos apa betul Pak? Mungkin bisa jadi yang namanya anak betul itu. Tapi kalau saya kalau ayah boleh itu yang kartu berikas bergas itu betul Pak. Semangat dan makanya orang orang tahu itu dan kalau Bapak tetap gitu sekalipun hanya Bapak itu. Kenapa? Karena makan sahur. Yang kedua Bapak Ibu, kita itu berarti makan sahur. Makan sahur itu waktunya ada dua. Satu, bolehnya seseorang berarti makan sahur tidak adalah Rasulullah beliau memberhentikan makan sahur zakatnya sampai dikumandangkan ada yaitu kurang lebih membaca 50 ayat. Ini adalah perbuatan Bapak Ibu lagi makan sahur sampai dari waktu subuh itu kurang lebih membaca 50 ayat. Ya kemudian kalau kita menerjemahkan 50 ayat itu kalau dibaca oleh orang yang baca Al-Qur'annya baca bisa ya betul. Ini ketentuannya yang baca Al-Qur'an ya betul. Kalau yang baca Al-Qur'an itu belakang 50 ayat setengah perten betul Pak. Besar di perten. Coba kita ada
Dipakai. Kita lanjut Bapak. Yang kedua, bolehnya kita makan sahur sampai terdengar azan subuh. Mana buktinya? Hadis Nabi di mana beliau bersabda, hendaknya kalian makan sahur, makan dan minum manakala kalian mendengar Bilal azan. Jadi Rasul punya dua tukang azan. Yang pertama adalah Bilal, dan Bilal ini azan di awal waktu, sehingga Rasul ngendikan, makanlah kalian makan sahur tatkala kalian mendengar Bilal azan. Yang kedua, berhentilah kalian makan sahur di saat kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang buta, dan beliau tidak azan subuh, sehingga ada seseorang yang berkata, asbahna asbahna, wes esok wes esok, maka dia azan, menunjukkan seperti Rasul ngendikan, berhentilah kalian makan dan minum tatkala kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum azan. Menunjukkan terus Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan. Satu, bagi seseorang yang berhenti makan sahur di waktu imsak, berarti dia mengikuti perbuatan Nabi. Kalau seseorang berhenti makan sahur di saat dikumandangkan azan subuh, berarti mengikuti sabda Nabi. Dan di dalam kaidah, jika ta'arada, jika bertentangan fi'lun Nabi wa qaulin Nabi, qudima qaulan Nabi ala fi'lin Nabi. Apa itu Bapak Ibu? Jika perbuatan Nabi bertentangan dengan sabda Nabi, maka sabda Nabi didahulukan dibanding perbuatan Nabi. Sekecap ngoten Pak. Oh ya wis ngoten, aku tak sahur tekan krungu subuh. Alhamdulillah. Dan itu pula yang menjadi bantahan buat sebagian orang Jawa yang mengatakan, wong-wong Jawa biyen niku nek oleh kalih putrane, oleh kalih putune, oleh kalih perunane, ponakane, lha apa Ibu? Le kowe nek gek sahur krungu imsak, apa sing nang cangkem kudu dilepeh. Niki nek wong Jawa, Pak. Ya betul. Orang Jawa niku napa? Kalau kita sedang makan sahur, kok dengar imsak, disuruh napa Pak? Ngelepeh, suruh mengeluarkan apa yang boleh disuruh mengeluarkan. Padahal di dalam hadis Rasul ngendikan, jika kalian sedang makan sahur dan di tangan kalian ada makanan yang puluhan, maka sempurnakanlah. Seperti Bapak Ibu, di dalam Islam apa yang ada di puluhan, yang di tangan, kok kita dengar adzan subuh, itu disuruh apa? Disuruh memasukkan ke mulut. Ini adalah ilmu. Dia Pak, ini adalah ilmu. Yang kita meninggalkannya yang ada di piring Bapak Ibu. Yang ada di mana? Di piring. Dan tidak boleh juga seseorang kok kemudian akal-akalan. Dia betul, sak durunge imsak tak nggawa gedang telung biji atau nggak sak lirang. Dia betul. Atau nggak jajan beberapa jajan sebenarnya nantang. Maka yang dimaksud adalah yang di puluhan, yang di puluhan, yang di suapan. Itu ketika terdengar adzan subuh disuruh apa itu? Suruh nyuapkan. Berikutnya,
terkait dengan kapankah kita sebagai seorang muslim berpuasa? Kapan mulai puasa? Jawaban. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya berpuasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mengenal hilal, kita mengenal qamar, kita mengenal badr. Badr ini kenapa? Badr itu adalah bulan purnama. Rembulan yang kita lihat di tanggal 14, tanggal 15, utuh betul Bapak Ibu? Utuh. Itu orang Arab menyebut badr. Badr. Kemudian rembulan yang biasa kita lihat, rembulan yang biasa kita lihat tanggal 5, tanggal 6, itu namanya qamar. Qamar. Rembulan yang kita lihat di awal bulan, maka mereka yang melihat ini adalah tim ru'yatu hilal. Jadi rembulan yang muncul di awal bulan itu namanya hilal. Dan 3 hal ini pula yang kadang dijadikan oleh sebagian orang Jawa, orang Indonesia dijadikan sebagai nama orang. Jadi karena lahirannya tanggal padang bulan, akhirnya dikasih nama Badari. Badari atau Badri. Ya betul. Ada juga yang Badarudin. Ada juga yang lahir di tanggal 5, tanggal 6 Hijriah. Rembulannya kayak tanggal 5. Maka namanya Qamar. Sebagian orang namanya Qamarudin. Betul. Nek perempuan nggih Qamaria. Nek perempuan nggih Badria. Ya betul. Rembulan yang muncul di awal bulan namanya hilal. Hilaluddin. Mbak Hilaliyah. Dan seorang muslim, kapankah dia mulai puasa Bapak Ibu? Menurut Al-Quran, maka Al-Quran telah memberikan arahan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaknya berpuasa. Makanya biasanya pemerintah akan menetapkan, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama, adanya suatu rapat yang dikenal dengan rapat sidang isbat. Jadi betul. Sekarang tanggal 17 betul Pak? 27. Besok tanggal 28. Ini betul. Besok tanggal betul 28. Ya betul. Hijriahnya besok ini adalah tanggal 29. 20 apa? 9. Sehingga terus putih tanggal 29 idealnya adalah melakukan ru'yatu hilal. Sehingga terus putih Bapak Ibu, kok ternyata ru'yatu hilal besok tanggal 28. Ya betul Pak. Besok tanggal 28 betul. Itu kan 29 Hijriahnya. Tim ru'yatul hilal peresane ketok bulan apa mboten? Kok ternyata kelihatan, berarti Sabtu puasa. Berarti Sabtu puasa. Kok ternyata
ru'yatul hilal tidak kelihatan, rembulan tidak kelihatan, dan Rasul ngendikan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, hendaknya kalian berpuasa karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian, berhari rayalah kalian tatkala kalian melihat hilal. Rasul ngendikan tersebut, fa in humma alaikum, kok ternyata mendung, ternyata rembulan kok tidak kelihatan, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Maksudnya tersebut, Jumat kok ternyata ru'yatul hilal tidak kelihatan tanggal 29, maka jadikanlah menjadi 30, berarti Sabtu tetap tanggal 30 Sya'ban. Puasanya kapan? Puasanya di tengah hari Ahad. Maka tergantung apa? Tergantung penetapan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Dan orang Indonesia ini nikmat Bapak. Kadang biasanya disumanggakake, pemerintah pun kadang mengatakan yang mau puasa lebih dahulu monggo, yang mau puasa belakangan juga silakan. Yang penting tersebut sesama kaum muslimin saling menjaga dan tidak saling olok-olokan. Dan itu yang tentunya kita juga mengenal Bapak Ibu. Perbedaan puasa, perbedaan hari raya itu tidak pernah kita jumpai di zaman Pak Presiden Soeharto. Jawatan Bapak Ibu. Zaman Pak Harto ini udah seperti Pak. Pokoknya semua kaum muslimin puasanya di hari yang sama. Jawatan. Lebarannya juga di hari yang sama. Jawatan. Masya Allah. Tapi berjalan waktu, jawatan Pak, sekarang ini banyak kelonggaran, jawatan. Tapi ada juga yang paling penak ini udah seperti Pak Ustaz. Paling penak ini pun kita bicara penak-penakan, jawatan. Lek poso niku keri, lek bodoh niku dhisik. Jawatan. Ya, kalau kita bicara apa penak-penakan, jawatan. Maka syariat ini tidak boleh buat main-main. Kalau di situ Islam telah menetapkan, maka itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Apa itu panduannya? Adalah ru'yatul hilal. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya tentunya ada amalan-amalan mulia yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tadi kita katakan puasa. Di antara amalan mulia adalah qiyamul lail, tarawih Bapak Ibu. Rasul menyebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam hari. Apa itu? Qiyamul lail. Di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, keyakinan dan berharap nikmat dan karunia yang ada pada sisi Allah. Ghufirallahu, maka Rasul memberikan janji Allah akan memberikan kepada hamba ini ampunan dosa mata qaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka amalan mulia adalah Bapak Ibu tarawih. Dan saya ada sebagian kaum muslimin yang tarawih itu 8 rakaat. Sesudah itu dia pulang, witirnya nanti sendiri. Ada juga yang tarawih 20 rakaat. Ya betul. Sesudah itu apa? Witirnya sendiri. Maka jika kita ingin mendapatkan kesempurnaan Bapak Ibu, kok kita ini tarawih 11 rakaat, maka sebaiknya kita tarawih bersama imam.
ataukah yang 23 rakaat atau 21 rakaat, hendaknya tarawih bersama imam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasul memberikan petunjuk, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Allah akan menulisnya seperti sholat semalam. Menunjukkan seperti mulianya mereka yang sholat tarawih tidak medot. Karena ada sebagian orang apa? Medot. Dia betul. Apa itu medot? Mutus. Yaitu witir sendiri. Padahal jika seseorang itu mau sempurna sholatnya, maka sholat bersama sinten imam selesai. Berikutnya terkait dengan kemuliaan amalan mulia yang bisa kita lakukan tatkala kita berada di bulan Ramadan, yaitu sedekah. Sedekah. Rasul ngendikan afdalu sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang yang bersedekah tatkala berada di bulan Ramadan. Dan demikianlah Bapak Ibu, Rasul SAW di bulan Ramadan sangat dermawan, sehingga Aisyah mengatakan ka'annahu rih al-mursalah ajwadan nas. Rasulullah SAW tatkala berada di bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan, sehingga tersebut karena banyaknya Rasul bersedekah bagaikan tiupan angin. Berikutnya amalan mulia yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah umrah. Rasul ngendikan umratun fi Ramadan ta'dilu hajat wa fi riwayah ta'dilu hajat ma'i. Sinten mawon yang umrah di bulan Ramadan seperti haji, ataukah seperti haji bersamaku. Masya Allah. Kemuliaan betul Bapak Ibu. Kemuliaan. Di antara kemuliaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Seseorang yang berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf. Maka alhamdulillah bagi kita yang bisa i'tikaf. Dan i'tikaf yang paling sempurna adalah 10 hari. 10 hari. Itu i'tikaf yang paling apa? Sempurna. Karena ada sebagian orang yang i'tikaf itu sebentar. Tengah malam, jam 11 malam, dia wonten nang masjid. Zikir, sholat, baca Al-Quran. Dia wonten begitu sahur, mundur. Dia wonten sahur, masjid lagi. Dia wonten. Nanti sesudah itu subuh, derek kuliah subuh. Sesudah itu sholat surut. Sesudah itu siap-siap bekerja. Dia wonten Pak. Sore pulang bekerja, siap-siap ke masjid lagi. Kenapa? Dengerin ceramah menjelang buka puasa. Dia wonten Pak. Sehingga sesudah itu kadang langsung buka teng masjid, nunggu sampai maghrib. Dia wonten. Kemudian ada yang pulang, ada juga yang nggak pulang. Dia wonten isya. Kemudian tarawih. Habis tarawih, Pak? Kadang pulang malih. Dia wonten Pak. Insyaallah. Banyak orang-orang yang ingin melakukan ketaatan, tapi karena pekerjaan, sehingga kadang tidak bisa sempurna i'tikaf selama 10 hari. Jelas masing-masing akan ditulis oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dia wonten sesuai dengan apa? Ya. Ada sebagian orang yang memang longgar, pekerjaan bisa di-handle sama orang lain, usaha bisa dipegang orang lain, dia pun konsentrasi ibadah. Berikutnya di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Bacaan apa Bapak Ibu? Al-Quran. Dan kesempatan bagi kita tatkala berada di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan saya sebagian ibu-ibu, sebagian bapak-bapak niku nek selain Ramadan kadang boten katam Quran.
Nek Ramadan sering kata, tapi nek di luar Ramadan itu jarang kata. Kenapa? Nah, tidak pernah dikasih tanda sehingga tiap kali moco mesti Al-Baqarah malih. Besok Al-Baqarah malih, besok Al-Baqarah malih. Dia betul karena tidak dikasih apa? Tanda. Tapi kalau Ramadan, nah insyaallah pokoknya tandanya adalah sehari 1 juz. Dia betul. Ada yang sehari 2 juz, ada yang sehari 3 juz. Dia betul Pak. Tergantung semangatnya seseorang di dalam melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan, di antara amalan mulia yang bisa dilakukan adalah memberi sedekah ataukah memberikan buka orang yang barang siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa ini tanpa mengurangi sedikit pahala yang dia terima. Di situ di antara amalan mulia adalah memberikan buka puasa. Dan alhamdulillah di masjid ini selama Ramadan biasanya ada acara buka puasa, bahkan kadang dimulai juga dengan kultum, adanya ceramah, dan di situ adalah kebaikan. Siapapun yang menyajikan maka mendapatkan pahala. Yang bantu ewang-ewang, merapikan, membersihkan, menyiapkan juga dapat pahala. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masing-masing kalian berlomba hendaknya dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Sehingga alhamdulillah siapapun di antara kita hendaknya masing-masing memiliki peran di dalam ketaatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga kali di antara kita ada yang memiliki hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang-hutangnya, dan kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kekuatan, berikan pada kita usia yang panjang, berikan pada kita kesempatan untuk bisa menunaikan puasa di tahun sekarang dan tahun-tahun yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wa turun atas segala perhatiannya, dan ketemu di bulan Syawal insyaallah. Ketemu lagi di bulan Syawal. Nanti untuk waktu dan tanggalnya kami kasih dengan Bu Iqbal dan Bapak Tony. Insyaallah. Demikian Bapak Ibu, maturun atas kerabuannya, dan yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kuntur dan taqabbalallahu minna minkum sholihal amal. Allah menerima ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.